wabarakatuh. Hari ini kabarnya bagaimana anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca doa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita bisa berjumpa untuk melaksanakan pelajaran kita hari ini dengan sehat walafiat. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Untuk itu mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah sehingga di hari ini kita bisa belajar bersama tanpa ada suatu halangan. Nah, masih semangat anak-anak? Semangat? Ya, menambah motivasi kita hari ini supaya tetap semangat, mari kita laksanakan latihan konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita bisa belajar bersama untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar apa? Tentang tata cara bersuci setelah haid. Iya. Kemudian di hari ini kita akan belajar tentang tata cara bersuci setelah mengalami mimpi basah. Iya. Mengapa kita harus belajar tentang tata cara bersuci setelah mimpi basah? Tujuannya yang pertama adalah supaya nanti anak-anak bisa menyimpulkan dan bisa mengidentifikasi tentang hadas besar dari mimpi basah. Kemudian yang kedua, nanti supaya anak-anak bisa merancang tata cara mandi wajib setelah mengalami mimpi basah. Yang ketiga tujuannya adalah supaya anak-anak nanti bisa mempraktikkan mandi wajib setelah mimpi basah dengan baik dan benar. Selanjutnya nanti kita lihat tayangan tentang materi tanda-tanda balik dari anak laki-laki dalam video yang guru tayangkan. Nanti anak-anak ketika menyimak video tersebut diamati, kemudian dipahami secara seksama. Ketika ada hal-hal yang penting nanti bisa ditulis di dalam buku catatan. Cuci setelah dan pilihan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya anak-anak nanti bisa menyimpulkan pengertian haid dan istilah secara tepat. Yang kedua, supaya anak-anak bisa merancang tata cara mandi wajib setelah haid dan istilah secara benar. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak bisa mempraktikkan mandi wajib setelah haid dan istilah sesuai syarat dan rukun dan benar. Coba perhatikan yang berikut. Haid itu adalah tanda memasuki usia balik bagi anak perempuan. Kemudian ihtilam atau mimpi basah itu adalah pertanda memasuki usia balik bagi anak laki-laki. Nah, dari kedua gambar tersebut merupakan contoh seseorang yang sedang mengalami hadas besar. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh menjalankan ibadah, contohnya sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas itu ada dua macam, yang pertama hadas besar dan yang kedua adalah hadas kecil.
Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu. Contohnya itu tentu saat buang angin. Yang kedua, hadas besar. Hadasnya apabila menjadi wudu maka boleh dikatakan suci. Dalam mandi wajib itu ada ketentuan yaitu rukun dan pengawasannya. Rukun mandi wajib ini harus dipenuhi supaya dapat dalam pekerjaannya. Apa saja rukun mandi wajib tersebut? Nah, yang pertama adalah niat. Niat ini harus disertakan, tidak boleh terlupa. Apabila lupa, maka mandi wajib tersebut belum dikatakan sah. Kemudian yang kedua adalah merasakan air ke seluruh tubuh. Artinya bagian tubuh tersebut harus dalam air berwudu. Yang selanjutnya. Anak-anak, tadi kita sudah menyimak video tentang materi bagaimana tata cara bersuci setelah ihtilam. Nah, apa tanda-tanda balik bagi anak laki-laki? Siapa yang bisa menjawab? Mimpi basah atau ihtilam. Oh, iya, tanda balik bagi anak laki-laki itu adalah mimpi basah atau ihtilam. Betul atau salah? Betul. Ya. Jawabannya Mbak Ira benar. Maka kita kasih penghargaan tepuk tangan. Dalam mandi wajib itu rukun untuk melaksanakan suatu ibadah supaya apa? Sah ibadahnya, ya kan? Nah, rukun dari mandi wajib itu ada berapa tadi? Rukun mandi wajib yaitu ada niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Betul atau salah? Betul. Ya, betul masanya. Kemudian ketika mandi wajib itu harus menyertakan niat. Nah, niat mandi wajib itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla bi rafa'il hadasil akbari binat jinabahi fardu lillahi ta'ala. Iya, betul sekali Mas Abda. Kasih tepuk tangan Mas Abda. Selanjutnya, untuk mensucikan diri ketika setelah mengalami ihtilam itu harus dengan cara apa? Iya, betul sekali. Berarti anak-anak dalam materi kita hari ini itu sudah mempelajari tentang tata cara bersuci setelah ihtilam. Nah, ihtilam itu termasuk hadas apa tadi? Hadas besar. Tata cara mensucikan dari hadas besar itu dengan cara apa? Mandi wajib. Mandi wajib itu tidak boleh melupakan rukun-rukunnya, yaitu apa? Yang pertama, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian air yang digunakan untuk bersuci itu adalah air yang bagaimana? Air yang suci. Nah, kemudian selanjutnya ketika mandi wajib itu terdapat sunah-sunahnya. Sunah itu boleh dilaksanakan dan juga boleh tidak dilaksanakan. Sunahnya itu ada yang pertama apa? Membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, mengutamakan anggota badan yang sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, diam atau tidak boleh berbicara. Kemudian apa lagi? Berwudu dahulu. Tentang materi kita hari ini yaitu tentang tata cara bersuci setelah ihtilam. Ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Maka selanjutnya Bu Guru akan membagikan tugas, di mana tugas ini berisi tentang sebuah kasus yang dialami oleh Ahmad. Nah, Ahmad ini suatu malam tidur, kemudian ketika bangun tidur ternyata ngompol, kata Mbak Ida. Nah,
tapi bukan kompor. Apa? Tapi mimpi basah. Kemudian karena cuacanya dingin, maka ketika subuh si Ahmad tidak bangun, nunggu agak anget. Nah, maka bangunnya jam 6 pagi. Nah, setelah bangun jam 6 pagi, Ahmad baru melaksanakan mandi wajibnya. Nah, berarti menurut kalian kasus yang dialami Ahmad itu pendapatnya bagaimana? Dikerjakan secara individu. Nah, cara mengerjakannya itu harus jujur, tidak boleh nyontek temannya. Setiap jawaban diri sendiri itu adalah berharga. Kemudian dikerjakan dengan tepat waktu. Tulisannya harus rapi. Sudah selesai anak-anak? Ada yang mengalami kesulitan? Alhamdulillah. Untuk itu hasil dari pengerjaan anak-anak nanti dibacakan di depan sini. Dibaca dengan suara yang jelas. Kemudian teman yang ada di tempat duduk itu mendengarkan dengan seksama. Nanti jawaban dari teman yang membaca di depan kelas kita kasih komentar. Selanjutnya yang pertama coba dibaca Mbak Carla. Silakan. Baca Ahmad tetap saja melaksanakan sholat subuh, tetapi sebaiknya mendengar azan langsung bangun dan mandi wajib supaya salatnya bisa tepat waktu. Jawaban dari Mbak Carla itu adalah ya. Menurut kalian bagaimana? Nah. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua coba Mbak Yasmin. Seharusnya Ahmad langsung bangun dan langsung mandi wajib karena telah memasuki waktu subuh. Setelah itu langsung sholat. Ya. Kalau menurut Mbak Yasmin, begitu mendengar adzan itu harus segera bangun, kemudian melaksanakan mandi wajib, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh. Kemudian yang selanjutnya coba maju Mbak Apel. Ahmad akan mendapat dosa karena sengaja bangun siang menunggu suhu tidak terlalu dingin. Seharusnya Ahmad begitu dengan azan subuh langsung bangun dan melakukan mandi wajib dan dilanjut sholat subuh. Ya, kalau Mbak Apel seharusnya apa? Segera bangun. Kemudian kalau tidak maka dikatakan tidak sah. Kemudian coba lanjut maju Mas Kika. Melaksanakan sholat subuh, tetapi sebaiknya begitu dengan azan langsung bangun dan mandi wajib supaya sholatnya bisa tepat waktu. Kalau menurut Mas Yusuf itu sholatnya tetap sah, tetapi lebih baik bangunnya lebih awal sehingga sholat subuhnya bisa tepat waktu. Ya, terima kasih anak-anak, hasil pengerjaan hari ini semuanya bagus. Terus kemudian selanjutnya hasil pengerjaan dari anak-anak dikumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan hasil pengerjaannya. Alhamdulillah anak-anak hasil pengerjaannya sudah sesuai. Kemudian cara menanggapi dari kasusnya si Ahmad sudah bagus. Kemudian di hari ini mata pelajaran fikih kita hari ini tentang tata cara bersuci setelah ihtilam itu bisa diambil kesimpulannya bahwasanya ihtilam itu termasuk apa?
cara mensucikan hadas besar dengan cara apa? Mandi wajib. Kemudian mandi wajib tersebut tidak boleh meninggalkan rukunnya. Rukun mandi wajib yang pertama apa tadi? Yang kedua apa? Mengucapkan air ke seluruh tubuh. Kemudian ketika akan menambah pahala sebelum melaksanakan mandi wajib, itu yang pertama bisa melaksanakan sunah-sunahnya, yaitu yang pertama apa? Ya, membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Yang ketiga apa lagi saja? Berwudu dahulu. Yang keempat apa lagi? Tidak berbicara. Nah, untuk itu di hari ini anak-anak sudah bisa memahami tentang tata cara mandi wajib setelah ihtilam. Nah, jangan lupa anak-anak nanti di rumah melanjutkan mengerjakan latihan soal yang ada di lembar kerja di buku anak-anak, yaitu halaman 58 sampai 59. Nanti dikerjakan di buku tugas. Buku tulis tapi yang buku tugas. Mengerti anak-anak? Anak-anak tetap harus semangat, tetap belajar. Kemudian tidak boleh melupakan dan meninggalkan sholat 5 waktu. Patuh pada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan di hari ini dapat membawa manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama. Dipimpin oleh ketua kelas. Nyapra berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa anak-anak tadi di rumah harus apa? Belajar. Semangat. Ya. Kemudian dari guru saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.